Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pertanyaannya, maksud penciptaan orang yang tidak dapat hidayah, misalnya orang Kristen tapi sikapnya baik sekali dan sangat tinggi hablum minannasnya, itu maksud penciptaannya bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ini perkara yang kita tidak masuk di benak kita ya. Ini di luar daripada nalar kita. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan dengan perencanaan Allah. Saya bicara tentang ini tentang masalah takdir sederhana. Allah menciptakan iblis. Kenapa iblis jadi korban? Kok dia jadi iblis? Kenapa Allah tidak kasih? Kalau Allah kasih dari awal kan selesai. Kita nggak perlu pengajian sekarang. Nggak ada pengajian nizamiyah, nggak ada pengajian Ustaz Firanda, nggak ada. Buyar semuanya. Karena iblis sudah tewas sejak awal atau sudah dapat hidayah dari awal. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ini nggak bakalan bisa kita jawab. Ya itu nalar Allah, kita nggak bakalan sampai kepada logika Allah. Sedangkan kita saja banyak hal tidak bisa kita logikakan, apalagi kenapa Allah begini, kenapa begitu. Makanya Allah tutup. Allah larang, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, manusia yang akan ditanya kenapa mereka melakukan. Kita tidak mungkin bertanya kenapa engkau melakukan ini, kenapa Allah ciptakan iblis. Iblis dia adalah syarrul mahad, yaitu keburukan. Dari sisi zatnya dia sangat buruk. Tetapi ternyata dia punya maslahat yang banyak. Maslahat yang banyak dengan adanya iblis, maka adanya surga dan neraka. Allah bisa menciptakan dua yang kontradiktif. Allah bisa menciptakan Jibril alaihissalam yang sangat patuh, sebenarnya iblis sangat membangkang. Allah bisa menciptakan Fir'aun dan Musa. Allah menciptakan Muhammad SAW dan Abu Jahal. Ya, Allah bisa adanya bagaimana Allah Maha Pengampun. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang berdosa, nggak ada yang bertobat. Bagaimana Allah Tawwab, ya, bagaimana seperti itu banyak ya. Dan ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada seorang ateis mengatakan, bisakah Allah menciptakan semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya enak, semuanya nyaman, semuanya orang minta apa sih dipenuhi? Kita bilang ya itu, ya kalau kalau orang dikasih seperti itu, kira dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi apa saja. Dan itu adalah suatu wujud yang tidak logis. Ya, coba bayangkan semua orang semuanya baik, ya. Semuanya apa yang diinginkan terpenuhi, ya. Kalau gitu siapa yang mau jadi pembantu, siapa yang mau jadi bos, ya. Siapa yang mau disuruh, siapa yang mau menyuruh, ya. Kemudian tidak ada namanya rasanya rahmat. Kalau semuanya baik, kapan kita bisa merasakan namanya rahmat? Kita tahu rahmat itu kalau kita tahu ada keburukan. Kita baru tahu namanya kasih sayang kalau kita tahu kejahatan, ya. Kalau semuanya sempurna semuanya, kemudian tanpa ada lawannya, ya ini bukan ciptaan yang baik. Menurut saya itu bukan ciptaan yang baik. Justru ciptaan yang baik itu yang komplit, ada begininya, ada begitunya, dan ini sekedar logika-logikaan saja. Maksud saya, adapun kenapa ada seorang yang kafir seperti Abu Talib yang kemudian baik tapi kemudian dia kafir, ya kita bilang itu urusan Allah, ya. Allah ingin menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain-lain, ya. Jadi itu pertanyaan tidak bisa kita jawab, itu rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena nalar kita tidak sampai kepada hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.